Bapak Ibu selamat datang di subtopik 2.1 penggunaan alat ukur. Materi ini akan membahas tentang 1. Penggaris baja, steel rule. 2. Busur derajat, protraktor. 3. Pengukur kombinasi, combination set. 4. Valve spring tester. 5. Filler gauge. 6. Jangka sorong, vernier caliper. 7. Outside micrometer. 8. Mikrometer dalam. 9. Dial indikator. 10. Dial bore gauge. 1. Penggaris baja, steel rule. Alat ini sangat mudah digunakan, karena langsung dapat dibaca benda-benda kerja yang diukur. Saat penggunaan harus teliti dan memperhatikan arah sinar penerangan. 2. Busur derajat, protraktor. Protraktor memiliki bentuk setengah lingkaran yang dilengkapi dengan sepotong logam lurus dan tipis berukuran panjang yang dihubungkan pada setengah lingkaran yang dapat digerak-gerakkan di sekeliling titik putarnya untuk mengukur suatu sudut. Sebuah mur dapat dikencangkan untuk menahannya. Tanda-tanda angka pada pinggir dari bagian setengah lingkaran digunakan untuk mengukur sudut-sudut dan unit-unit dalam derajat. 3. Pengukur kombinasi, combination set. Combination set adalah alat pengukur dan pengetes yang bermanfaat. Alat ini terdiri dari bagian pinggir yang lurus atau blade yang memiliki tanda angka yang dapat dijepit ke beberapa head yang berbeda. 4. Valve spring tester. Valve spring tester digunakan untuk memeriksa karakteristik elastis pegas. Skala daya pegas standar memiliki kapasitas maksimum 158 kg. Steering clutch, flywheel clutch, dan pegas katup kontrol hidrolik dapat diperiksa pada valve spring tester. Pegas cukup diletakkan pada pelat dasar. Tuas tangan menggerakkan unit penggerak ke bawah pada bagian atas pegas. Daya pegas diperlihatkan pada dial. Jarak pegas yang telah digerakkan ke bawah untuk jumlah daya ini harus diukur. Pengukuran jarak dan daya digunakan untuk memperoleh daya per unit panjang. 5. Filler gauge. Filler gauge digunakan untuk meletakkan alat dalam posisi yang benar, untuk menyesuaikan jarak ketebalan, klirensi, peralatan mesin, memeriksa keausan pada komponen-komponen, dan mengukur alur-alur, groove, berukuran kecil. 6. Jangka sorong, vernier caliper. Vernier caliper digunakan untuk mengukur jarak-jarak bagian dalam dan luar yang kecil secara akurat. Untuk menggunakan vernier caliper, letakkan alat tersebut pada bidang yang akan dikerjakan dan masukkan rahang yang dapat digerakkan, movable jauh, sampai menyentuh bidang yang akan diukur. Kencangkan klem skru dan lepaskan kaliper dari bidang yang diukur untuk dibaca hasil pengukurannya. Vernier caliper dapat juga digunakan untuk mengukur kedalaman. 7. Outside micrometer. Penggunaan outside micrometer secara teratur diperlukan untuk memperoleh pengukuran yang baik. Terlalu banyak tekanan pada instrumen saat penyetelan akan menghasilkan pengukuran yang buruk dan kerusakan pada alat. Feel yang benar untuk tekanan yang benar harus digunakan dengan sebuah mikrometer. 8. Mikrometer dalam. Alat ini digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam, memeriksa apakah permukaan sejajar, dan mengukur dimensi-dimensi bagian dalam lainnya. Untuk mengukur dimensi bagian dalam, inside micrometer tanpa extension rod harus pas masuk ke dalam lubang. Kemudian extension rod dihubungkan bila diperlukan. Timel diputar sehingga anvil bersentuhan dengan sisi-sisinya, dan jaraknya terbaca pada skala. 9. Dial indikator. Dial indikator digunakan untuk mengukur dimensi-dimensi dan gerakan-gerakan kecil, untuk memastikan apakah permukaan yang rata atau bundar dalam keadaan mulus, dan untuk memastikan apakah permukaan tersebut sejajar. 10. Dial bore gauge. Kelompok dial bore gauge memiliki dial gauge yang tertera dalam satuan Inggris atau metrik, sebuah rod yang dihubungkan ke dial gauge, tip yang dioperasikan oleh pegas pada ujung rod, dan perlengkapan pada tip. Perlengkapan digunakan untuk mengukur banyak ukuran lubang. Lubang yang berulir drat pada tip digunakan untuk menghubungkan perlengkapan. Panjang perlengkapan berubah ketika ukuran lubang yang akan diukur berubah. Pada bagian pinggir dial digunakan cap screw untuk meletakkan jarum indikator pada angka 0. Pada umumnya, dial bore gauge digunakan untuk mengukur valve gauge dan ukuran-ukuran lubang. Demikian pembahasan subtopik kali ini, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyelesaikannya, semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu semua.